Wagensveld merobek-robek Al-Quran di Belanda sebelum membakarnya. Videonya viral. Laporan menyebutkan bahwa Wagensveld ditahan oleh polisi 2 bulan lalu karena menghina Nabi Muhammad dengan menggunakan megafon. Pada hari Senin, pemimpin kelompok sayap kanan Belanda, Patriotic Europeans Against the Islamization of the West, PEGIDA, menghancurkan sebuah salinan Al-Quran di Belanda sebelum membakarnya. Hal ini terjadi beberapa hari setelah sebuah salinan Al-Quran dibakar di Swedia dalam aksi protes terhadap Turki pada tanggal 21 Januari. Video insiden tersebut menjadi viral di internet di mana pemimpin Belanda Edwin Wagensveld terlihat merobek-robek halaman-halaman Al-Quran. Dalam video tersebut, ia menyatakan bahwa ia telah mendapatkan izin dari pemerintah kota untuk melakukan penghancuran Al-Quran. Segera, akan ada pendaftaran untuk aksi serupa di beberapa kota. Saatnya menjawab penghinaan terhadap Islam dengan penghinaan, ujar pemimpin Belanda tersebut sambil merobek-robek lembaran-lembaran Al-Quran pada tanggal 22 Januari. Edwin Wagensveld melemparkan lembaran-lembaran tersebut ke lantai dan menambahkan, "Setelah makan dan minum bersama dengan kelompok kami, tibalah saatnya untuk membakar sisa-sisa Al-Quran." Rekaman video kemudian menunjukkan Al-Quran dan halaman-halamannya yang telah disobek-sobek terbakar dalam api di sebuah wajan di lantai. Orang-orang yang mengenal dan mengikuti kami tahu bahwa kami tidak pernah menyerah, kami tidak membiarkan diri kami terintimidasi oleh kekerasan dan ancaman kematian, katanya. Pemimpin Belanda tersebut menegaskan bahwa ia telah mendapatkan izin untuk melakukan penghancuran Al-Quran. Lebih lanjut, sebuah unggahan Instagram kedua di akun pemimpin tersebut mengungkapkan sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Wali Kota Den Haag Jan van Zanen yang mengizinkannya untuk menggunakan benda-benda dalam aksi protesnya, namun melarangnya untuk membakar benda-benda tersebut karena alasan keamanan publik. Hak untuk berunjuk rasa dan hak kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia dan kebebasan yang dilindungi oleh konstitusi dan perjanjian. Pada prinsipnya membakar benda-benda tidak diperbolehkan, karena hal ini dapat menimbulkan bahaya, demikian isi surat tersebut. Laporan menyebutkan bahwa Wagensveld ditahan oleh polisi 2 bulan yang lalu karena menghina Nabi Muhammad dengan menggunakan megafon. Berdasarkan fakta-fakta dari kasus tersebut, kantor kejaksaan memutuskan bahwa komentar Wagensveld dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap Islam. Namun, akhirnya diputuskan bahwa ia tidak melakukan kejahatan dan karenanya tidak dapat dituntut atas tindakan tersebut. Wagensveld sebelumnya telah ditahan karena tidak mematuhi larangan protes dan peringatan sehubungan dengan rencana acara untuk membakar Al-Quran. Menurut sebuah pernyataan dari kota Den Haag, organisasi PEGIDA berencana untuk membakar Al-Quran di samping gedung parlemen Belanda yang bersifat sementara, namun acara tersebut dibatalkan karena para demonstran ingin menggunakan Al-Quran dengan cara yang provokatif. Dilaporkan bahwa Turki mengutuk insiden perobekan halaman-halaman Al-Quran tersebut. Kami mengutuk dengan sekeras-kerasnya serangan keji yang dilakukan oleh seorang anti-Islam di Den Haag, Belanda, pada tanggal 22 Januari lalu, yang menargetkan kitab suci kami, Al-Quran. Tindakan tercela ini, yang menghina nilai-nilai suci kami dan termasuk kejahatan kebencian, kali ini di Belanda setelah Swedia, adalah pernyataan yang jelas bahwa Islamofobia, diskriminasi, dan xenofobia tidak mengenal batas di Eropa, demikian bunyi pernyataan Turki. Sebelumnya, protes besar-besaran meletus di beberapa negara termasuk Yaman, Irak, Yordania, dan Turki beberapa hari setelah sebuah salinan Al-Quran dilaporkan dibakar di Swedia dalam aksi protes menentang Turki di luar Kedutaan Besar Turki di Stockholm, Swedia. Para pengunjuk rasa di luar Kedutaan Besar Swedia di Turki, Yaman, membakar bendera nasional Swedia dan mengutuk keras insiden pembakaran Al-Quran tersebut. Ribuan demonstran berkumpul di jalan-jalan di Yaman dan Turki dan meneriakkan slogan-slogan yang menentang Swedia. Mereka juga menyerukan pemboikotan terhadap semua merek Swedia seperti H&M, merek furnitur IKEA, Skype, Volvo, Ericsson, Nordea, dan banyak lagi. Al-Quran dibakar oleh Rasmus Paludan, seorang politisi dari partai sayap kanan Denmark, Stram Kurs, garis keras.